Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali. Sebelum kita mulai pengajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakitnya selalu disehatkan oleh Allah. Langkah kita dibimbing dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan zuriyah kita, turunan kita pun sing disoleh-solehakan ku Allah Subhanahu wa taala. Pun kita mendoakan kepada muallif kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi ala azihin niyatil hasanah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk ke hikmah berapa ini Pak, hitungannya Pak? 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyaf wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Al-ajabu kullal ajab mimman yahrabu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar. Al-ayat. Secara harfiah kita akan artikan dulu. Al-ajabu, kekagetan atau heran atau aneh, kullal ajabi, dengan seluruh keanehannya. Kalau orang di pesantren itu ngelugatnya itu atau mengartikannya, al-ajabu ari keanehan, kulal ajabi kalawan sakabeh keanehan, dengan seluruh bentuk keanehan, mimman dari orang, yahrobu yang lari mimman dari satu zat, la infika kalahu anhu, yang zat tersebut tidak pernah bisa berpisah darinya. Ada orang yang berlari dari satu zat, yang zat tersebut tidak pernah terputus, tidak pernah berpisah dengan dirinya, dia malah lari, kan aneh. Kemudian wayatlubu, dia mencari ma terhadap sesuatu, la baqa'a lahu ma'ahu, yang tidak bisa abadi besertanya. Dia lari dari Tuhan, dia lari dari zat yang tidak terputus darinya, malah mencari sesuatu yang tidak bisa abadi bersamanya. Hal itu dikarenakan fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya la ta'ma al absar, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal al absarul lati fis sudur, walakin ta'ma, yang buta itu adalah mata hatinya
allati fi sudur, yang ada di dalam hati. Nah, ini hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai bentuk lanjutan dari hikmah yang kemarin namanya. Kemarin sudah kita bahas bahwa makhluk itu atau hamba Allah itu terbagi menjadi dua. Satu, ada orang yang awam. Dua, ada orang yang khawas. Yang awam adalah orang yang melihat Allah, dia bisa berhusnudon kepada Allah karena melihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dan bukti itu ada di depan matanya. Dan yang golongan khos, golongan orang yang khusus adalah orang yang melihat Allah, kemudian dia berprasangka baik kepada Allah, tapi melihatnya dari segi Allah itu memiliki sifat yang baik, sifat yang sempurna. Nah, sehingga orang tersebut memiliki kehusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada juga al-ajabu kullal ajab, keanehan yang luar biasa bagi orang-orang yang yahrobu, kabur, mimman la infika kalahu anhu, dari satu zat yang tak pernah bisa berpisah darinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah taala bi alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilaihi. Artinya kabur itu apa sih? Dia tidak mengerjakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin menjauh dengan Allah, dia tidak bertakarub kepada Allah. Kita kan tahu bahwa salah satu faidah atau tujuan orang-orang yang mengamalkan ilmu, orang-orang yang mengamalkan thariqah adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalannya, kita mau mengamalkan sholat atau mengamalkan zikir atau mengamalkan sholawat dan lain-lainnya, semuanya kan tujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dia tidak mau untuk melakukan itu, bahkan wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Dia tetap mencari hal yang tidak bisa abadi bersamanya. Apa itu? Wa huwa dunia, yaitu dunia, wa kullu syai'in siwal maula, dan segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk Allah, bi ayyaqbala ala syahawatihi wa yattaba'a hawahu. Caranya, surahnya, dia akan senantiasa mengikuti syahwatnya, dia akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ia jauh dari Allah dengan tidak mengerjakan taqarrub, dan dia malah mencari dunia dengan mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa dan nafsunya. Nah, inilah keanehan yang luar biasa. Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidaklah buta hatinya, tetapi walakin ta'mal absar allati fis sudur. Apa sih bahasanya? Fa innaha la ta'mal qulub allati fis sudur, apa ya? Ada yang tahu lanjutannya nih? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal absor allati fis sudur, gitunya. Lanjutan ayatnya ini teh ayat Al-Qur'an ya Pak ya. Ayat dari petikan ayat Al-Qur'an, jadi iktibas hikmah ini. Jadi fa innaha la ta'mal absor, sesungguhnya tidaklah buta mata hati, tidaklah buta matanya, walakin ta'ma al absor allati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya yang ada di dalam dirinya ini. Nah, sehingga kenapa orang-orang senantiasa meninggalkan Allah, sering memprioritaskan dunia, mengikuti hawa nafsunya? Salah satu penyebabnya itu adalah karena sudah tertutupnya absor. Apa fungsi basiroh? Nah, kita ulang lagi banyak. Kalau Bapak mau melihat af'al Allah, tapak pekerjaan Allah, maka menggunakan basor atau hasatun nadri, mata. Ini kan terlihat banyak. Jadi kalau kita ingin melihat pekerjaannya Allah, kita ingin melihat tapak damelnya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan anu, iradah anu, dan lain-lain, itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi ketika kita ingin melihat sifatnya Allah, kudratnya, iradahnya, mahanya Allah, itu bisa dilihat dengan basiroh. Kalau kita ingin melihat zatnya Allah, itu nanti ada satu perangkat dalam hati namanya sir, dengan menggunakan sir. Jadi sekali lagi Pak, kalau ingin melihat af'al Allah,
menggunakan mata. Kalau ingin melihat sifat Allah menggunakan basiroh, mata hati. Kalau ingin melihat zatnya Allah menggunakan sir. Nanti sir itu lebih dalam lagi nanti daripada basiroh, dan insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas apa itu sir. Nah intinya basiroh itu adalah satu perangkat yang ada di dalam hati kita, semacam mata yang fungsinya bisa menangkap sifat-sifat Allah yang ada di makhluknya. Seperti kita ini, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan lihat Pak, oh ini tuh damelan Allah. Lihat Pak. Pakai apa kita melihatnya? Pakai mata telanjang, mata kepala kita ini. Tetapi kalau kita mau melihat kodok dan kodarnya Allah yang ada di dalam ciptaannya ini, nah itu menggunakan basirohnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan basiroh yang ada di dalam diri kita. Nah semakin lemah basiroh, semakin tertutup basiroh, maka ia akan senantiasa memprioritaskan hal selain Allah. Nah inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada orang yang kabur dari Allah, menjauh dari Allah, mendekat untuk mencari sesuatu yang ia inginkan sesuai dengan kehendak hawa dan nafsunya. Kenapa hal itu masih bisa terjadi? Karena basirohnya telah tertutup. Kalau bahasa munafikin kan dalam Al-Quran itu sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Apa itu sumun? Sumun nggak bisa bicara. Memang benar-benar bisukah mereka Pak? Tidak, mereka bisa bicara, cuma untuk membicarakan yang hak nggak bisa. Sumun itu bukan banyak tuli ya banyak. Apakah memang mereka tidak bisa mendengar sama sekali? Bukan. Tetapi mereka tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Ari fungsi nama ayah asal nama. Bukmun, apakah memang benar-benar punten nggak bisa bicara? Bisu gitu? Wah, bisa kok bicara. Umyun, apakah memang benar-benar mereka itu buta? Enggak, mereka bisa melihat, cuma tidak bisa melihat kebenaran. Nah sehingga diwanti-wanti ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penyakit yang bersumber dari hati, yaitu malah nanti mengakibatkan 3 hal: sumun, bukmun, umyun, fahum layar jiun. Bahkan di ayat lain summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Jadi summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Kalau ada orang sudah tidak bisa berbicara kebaikan, tidak bisa mendengarkan kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan, la yarjiun, sangat-sangat tipis diharapkan dia bisa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Apa penyebabnya? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal absar allati fis sudur. Tidak, matanya tidak tertutup, tapi yang tertutup adalah penglihatan yang berasal dari hatinya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah sehingga kalau kita lihat lagi surah-surah dari para ulama, ketika seseorang pergi dari hamba, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harabal abdu min maulahu, cara dia lari dari Allah, cara menjauh dari Allah gampang banget. Cara menjauh dari Allah itu biiqbalihi ala syahawati wa mutaba'ati hawa, yaitu dengan senantiasa mengikuti keinginan syahwat, keinginan nafsu. Annan nafsa la amaratum bisu. Sedangkan nafsu ini adalah satu perangkat yang ada di dalam hati yang tugasnya itu selalu menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Sehingga ada nafsu, ada akal ya Pak ya. Karena kan bagian batin dari kita itu ada 4. 1 ruh. Ruh kan kita kalau ditanya ruh kamu di mana? Bingung juga kan jawabnya Pak. Karena memang ruh itu nggak bisa dicek dan nggak bisa diketahui tempatnya di mana. Karena itu bagian batin dari seseorang. 1 ruh. Yang kedua apa lagi Pak? Akal. Kalau Bapak bertanya akal di mana? Oh ini di sini ya. Akal itu otak. Ini mah akal. Akal tuh di mana? Oh akal tuh pokoknya mah ada di dalam bagian diri kita. Iya, akal itu satu nur yang Allah simpan di dalam diri kita, yang tugasnya itu, yang fungsi aslinya itu selalu menyuruh untuk beribadah. Itu akal. Nah yang satu lagi nafsu. Kalau nafsu adalah satu perangkat yang Allah ciptakan dalam diri kita, yang nanti tugasnya itu untuk memerintahkan keburukan. Nah ada lagi nanti bagian komponen batin itu selain ruh, akal dan nafsu adalah
qulub atau qalbun. Qalbun itu hati. Oh itu yang dibuat dari darah hungkul? Bukan, itu mah hayam ge bogaeun. Eta mah domba ge bogaeun. Tapi ada satu cahaya yang bersifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita, yang tugasnya itu memerintahkan seluruh anggota badan. Kalau dia perintahkan baik, maka baik seluruh anggota badan. Kalau dia perintahkan buruk, maka buruk seluruh anggota badan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul, ala inna fil jasadi lamudghatan. Di dalam jasad kita ada satu kimpel daging, in soluhat soluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itu salah satunya. Nah, sehingga li'annahu istibdalal lazi huwa adda bil lazi huwa khair. Kita tahu kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara atau mengutarakan hal itu aneh. Selama bahasa al-ajab kulal ajab itu bahasa lemes. Kenapa bahasa lemes? Karena lamun bahasa kasarnya ini model-model ada orang ketika dia ke masjid kemudian dia pakai sontok. Udah tahu ketika mau melaksanakan sholat tuh harusnya dia menutup aurat. Kira-kira sematan yang pantas untuk orang itu apa? Mun kasar urang mah lamun teu edan ya geus nyaho satrul aurat teh min syuruti sihhati shalah. Syarat sahna salat teh wajib nutup aurat. Kakala memakai lebih dari segini, memakai oblong, datang ke masjid hek Jumatan. Ikut Jumatan, Allahu Akbar, make nanti lekbong bisa dia. Kira-kira pantas nggak? Nah kan bahasa gampangnya mah aneh. Nih jangan itu aneh-aneh, teh kok gitu-gitu amat kalakuan deh. Nah sehingga bahasa aneh ini bahasa udah menang ngalemesan. Lamun cara orang mah punten punya tegablek pikir, meni edan-edan teuing, meni gelo-gelo teuing. Aya jalma ka masjid tenutup aurat pingin melaksanakan sholat. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengatakan hal yang sama. Meni aneh-aneh teuing, meni tegablek polo, tegablek pikir, tegablek akal. Orang yang menjauh dari Allah malah mencari sesuatu yang gak akan kekal bersamanya, sedangkan Allah gak pernah bisa lepas dari dirinya. Nah, sehingga bahasanya kan jadi lemes sebenarnya. Tapi dah urang mah kena dikasaran, lamun teu dikasaran urang mah tara hideng urang mah. Sehingga kata Allah kan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Ada lagi dalam Al-Qur'an bahasanya itu apa? Afala ta'qilun. Afala ta'qilun, apakah fala maka tidak ta'qilun kalian berpikir. Kan bahasanya lemas banget. Lalu saya baca afala ta'qilun, kata Allah teh, atamuruna nasa bil birri, kamu menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, wa tangsawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna kitab, padahal kalian sudah baca kitabnya, kalian sudah baca Injilnya, kalian sudah baca Tauratnya, wa antum tatluna kitab afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Lemes tuh kira-kira kasarna naon? Gaduh cedon gablek akalan tuh kan kasarnya kayak gitu. Laras tak banyak ngan bahasa Al-Quran diartikan banyak gitu. Bapak mau mengartikan Al-Quran apalah taklun gablek pikir gablek cedon tuh, tapi dah jero-jerona mah seperti itu. Harusnya merasa sakit hati. Kamu nyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Kira-kira orang yang kayak gitu gimana, Pak? Ayo sholat hari manena ente, ayo tahajud manena kerek, ayo puasa manena ente. Kira-kira sebutan apa yang pantas untuk orang kayak gitu? Lamun Al-Quran makan lemes, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ih mendingan aja. Padahal mah lamun niku ada ku bahasa balaghah eta kan alakum aklan, indakum aklun, alakum aklun, kamu punya akal atau enggak? Nah sehingga akal itu kamu buat untuk berpikir. Nah sehingga banyaklah bahasa-bahasa yang sebenarnya kasar itu dilemesan, dan salah satunya dalam ini al-ajab bulal ajab, atau di ayat-ayat lain kan ada walakil la tashurun, walakil la tashurun, wa idza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum
humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jangan berbuat kerusakannya di bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami orang-orang baik semua. Tapi sebenarnya mereka itu humul mufsidun, sebenarnya memang merusak di bumi, tetapi ngaku-ngakunya mau kami berbuat kebaikan kok di bumi. Nah, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan wahum la walakin la yashurun. Mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yashurun, tetapi mereka tidak sadar. Tidak sadar itu lemes gak? Tidak punya kesadaran lemes gak? Kasarna nawan? Kasarna gini ya Pak. Kalau ada hewan sudah tahu itu bahaya, dihindari tidak? Contoh ada hewan nih, itu ada api, dia tahu api itu berbahaya bagi dia, dia akan menghindar. Kalau Bapak nanti lihat hewan disakiti atau melakukan yang madorot untuk dirinya, ada yang madorot untuk dirinya, kira-kira dihindari atau tidak? Dihindari. Hewan saja tahu yang madorot mana, yang manfaat mana. Nah, ari kamu menit boga rasa, nggak boga perasaan, nggak punya kesadaran. Hewan saja sadar mana yang baik buat dia, mana yang buruk buat leres ya Pak ya. Hewan kan punya kesadaran itu. Kok kamu sudah dikasih tahu bahwa ini neraka, ini surga, nggak sadar-sadar. Walakila tasurun. Jero itu kira-kira apa ya? Maksudnya jero teh apakah sakit nggak hati kita mendengarkan ayat itu? Walakila tasurun. Hewan saja sadar, tahu mana yang manfaat, mana yang madarat. Ari kamu nggak sadar. Kira-kira kamu dengan hewan lebih mana unggul derajatnya? Jadi lebih baik ke hewan. Nah, maka dalam ayat itu Allah mau menyindir siapa lebih batan sato. Kamu mah lebih hina daripada sato. Kenapa? Sato aja tahu, hewan saja tahu mana yang madarat, mana yang manfaat. Ari kamu tersadar. Nah, kira-kira bahasanya lemes nggak Pak? Walakil la tasurun, tetapi mereka tidak sadar. Nah, itulah beberapa bahasa dalam Al-Quran atau bahasa Arab yang sebenarnya ta'rif, yang sebenarnya menyindir, yang sebenarnya memarahi, tapi saking kelemesnya orang yang dimarahi jadi nggak sadar. Nah, orang kan lempeng-lempeng yang membaca Al-Quran padahal mah jera-jera nanti ngabekan gak orang teh. Jangankan ayat-ayat yang berbunyi seperti itu, ya ayuhan nas saja itu kan nidaul ghadab, jadi panggilan marah dari Allah untuk orang yang dipanggilnya. Kalau ada ya ayuhan nas, kalau kita bukan antang-antang wae kan, hati kita membaca ya ayuhan nas, dan panggilannya Allahumma ya ayyuhallazina amanu. Itu panggilannya panggilan sayang bagi orang yang dipanggilnya ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau ada ya ayuhan nas, itu panggilan semur-semur ada ambek. Kenapa? Karena yang dipanggilnya mau muslimin ataupun tidak. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kira-kira yang diperintahkannya itu yang dipanggilnya mau muslim atau mukmin atau bukan, Pak? Mau mukmin ataupun bukan. Maka ya ayuhan nas, ya jelema mencara orang gitu ya. Mencara orang jalu ka dieu kan itu. Ya jelema sini, hei manusia. Kalau orang Allah manggilnya ya ayyuhallazina amanu. Kira-kira Bapak ketika baca ya ayuhan nas tergugah atau biasa-biasa wae, Pak? Sehari-hari apa? Hari-hari ya. sehingga adalah beberapa uslub balaghah dalam Al-Qur'an ini yang kalau kita pahami itu sebenarnya makna Al-Qur'an itu jembar sekali. Yang malah wasyahidu, ulama-ulama balaghah itu bisa melihat mukjizatal Al-Qur'an, mukjizatal Qur'ani, wasyahadu mukjizatal Qur'ani. Orang-orang yang sudah tahu uslubnya, orang-orang yang sudah tahu sastranya dalam Al-Qur'an, insya Allah akan semakin yakin dengan kemukjizatan Al-Qur'an. Dan salah satunya tadi ya Pak ya, al-ajab ulal ajab. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan kita tahu banyak bahwa Saharatu Fir'aun itu adalah tukang sihirnya Fir'aun. Itu kan adalah kelompok orang-orang yang pertamanya ada 40 orang yang disuruh belajar ke tukang sihir agar menjadi penyihir terkemuka.
Nanti sewaktu-waktu oleh Fir'aun diperlukan untuk show powernya, itu ya dipanggil satu persatu. Sampailah satu ketika Kanjeng Nabi Musa itu kan dihadapkan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Yang kata Fir'aun tuh, sok tunjukkan kehebatanmu. Yang kita juga punya mukjizat, yang kita juga punya keanehan, kita juga punya hal-hal yang luar biasa. Dilemparkan tali, kemudian tali itu berubah menjadi ular. Kemudian Kanjeng Nabi Musa diilhami oleh Allah, diwahyukan oleh Allah untuk melempar tongkatnya, kemudian tongkat itu menjadi ular yang lebih besar dari itu. Mencara orang mah lamun tukang sihir ngalungkeun jadinya anaconda atau jadinya kobra, Kanjeng Nabi Musa jadi naga. Tentu lebih besar daripada yang diciptakan dari tali temali orang sihir tersebut. Sampailah pada akhirnya orang-orang sihir, tukang sihir Fir'aun itu iman kepada Kanjeng Nabi Musa. Iman. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca dalam kitab Ibnu Katsir banyak. Karena kalau dibaca bawa kitabnya jadi semakin kandel bawaan anak. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa setelah ahli-ahli sihir tersebut menyatakan keimanan kepada Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasallam, maka Fir'aun berkata gini, Pak. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian berimannya kepada Allah. Ini ada di surat Toha ayat 71 ya, Pak. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian tukang sihir sudah beriman kepada Musa padahal aku belum izinkan hal itu. Ngocek Fir'aun, wani-wanian kalian beriman kepada Musa padahal saya tidak mengizinkan. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Kalian tahu tak bahwa Musa itu pimpinan kalian yang ngajarkan Musa? Wah, ini kebohongan dari Fir'aun. Keur kalah tapi tetap mau mengelak. Kalian tahu nggak bahwa innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra? Dialah pemimpin kalian, dialah yang mengajarkan kalian untuk bisa sihir. Maka kata Firaun, "Fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf." Aku akan potong tangan kalian. Aku akan putuskan kaki kalian min khilafin, bersilang-silang, tangan kanan lawanna kaki kiri lawanna tangan kiri lawanna kaki kanan. Pokoknya manek diputuskan tangan-tangan kalian. Bahkan kata Fir'aun, wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Saya akan salib kalian di atas batang kurma. Diancam seperti itu. Kira-kira Fir'aun mengancam gitu, apa yang harusnya terjadi kepada tukang sihir? Harusnya kan takut. Kita tahu bahwa Fir'aun itu saking loyalnya punya tentara, bala tentaranya dalam Al-Quran itu disebutnya Alu Fir'aun. Alu Fir'aun itu keluarga saking loyalnya. Jadi saking turut dan taat patuhnya kepada Fir'aun, yang tadinya bukan siapa-siapa dianggap keluarga. Bahasanya min ali Fir'auna. Fir'aun min ali Fir'aun, itu ada bahasa Alu Fir'aun. Alu Fir'aun itu artinya keluarga Fir'aun, tapi maksudnya adalah bala tentara Fir'aun. Luar biasa bala tentaranya banyak sekali dan semuanya loyal, semuanya taat-taat, sehingga tukang sihir tadi dipanggil, kalian beriman sebelum aku izinkan. Kemudian kalau kalian tetap beriman, maka saya akan potong tangan kalian, saya potong kaki-kaki kalian, saya bunuh dan cincang-cincang kalian, saya akan salibkan kalian di atas pohon kurma. Kira-kira kalau kita yang diancam gitu apa? Siap? Siap lari. Apa kata mereka? Kata mereka, qalu lan nu'siraka. Nah, saya enggak akan pernah menuruti keinginanmu. Saya tidak akan pernah memprioritaskan kamu ala maja'ana minal bayyinati wallazi fatarana, karena kami sudah melihat mukjizat yang datang kepada kami. Kami sudah melihat bukti-bukti nyata bahwa Kanjeng Nabi Musa itu benar, dan kami harus beriman bi amantu bi rabbi Musa, beriman kepada Tuhannya Musa. Dan pada akhirnya mereka pun syahid, dibunuh oleh Fir'aun. Maka Sayyidina Ibnu Abbas pernah mengatakan,
Ini sebenarnya sindiran banyak, jangan diamalkan. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, asbihu saharotan, jadilah kalian tukang sihir pada waktu pagi, wa amsu syuhadaa, dan waktu sorenya menjadi syahid. Kata Ibnu Abbas, saking hebatnya. Artinya ketika pagi kalian harus jadi tukang sihir, ketika sore kalian menjadi syahid. Apa itu syahid? Syahid itu adalah orang yang disaksikan masuk surga, yang jadi saksinya Allah dan Rasul. Luar biasa kan banyak. Kita kan kalau sholat banyak, sholat maghrib di sini, nanti sholat sunatnya ke belakang. Nanti mau sholat lagi pindah sedikit. Buat apa itu? Supaya nanti di yaumul qiyamah saksi kita banyak Pak yang masukin kita ke surga. Kira-kira terpercaya nggak saksi ini? Bisa berbohong nggak ini? Kalaulah tempat sholat yang kita pakai di dunia ketika menjadi saksi masuk surga kita itu terpercaya, gimana bagi orang yang saksinya Allah dan Rasul masuk surga? Luar biasa. Nah, kata Sayyidina Ibnu Abbas, jadilah tukang sihir di pagi hari, nanti sorenya kalian menjadi syahid. Inilah aplikasi dari hikmah Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, bahwa orang itu lebih mementingkan Allah daripada dunia. Ya kan, harusnya bahkan di dalam sarah-sarah ini disebutkan kalau kamu nanti balik lagi, bukan ancaman Pak, tapi rayuannya pun ada. Saya akan berikan kedudukan, kamu tinggal pilih wanita yang cantik-cantik itu mana, sok silahkan dinikahi. Saya akan berikan kamu pekerjaan yang layak, saya akan mendekat dengan kamu secara kekeluargaan, bahkan kamu saya beri tunjangan lah sampai meninggal. Kira-kira kapitan Pak. Ini luar biasa, ancamannya ada, tapi di sisi lain rayuannya pun ada. Nah, kalaulah orang yang sudah buta mata hatinya, pasti akan ikut dengan rayuan Fir'aun. Tetapi orang-orang ini kekeh, mereka lebih memilih untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Musa, lebih pilih mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa setiap orang yang mencari dunia itu bukan tertutup mata hatinya. Jadi jangan diartikan bahwa oh saya tamanya benerannya isu-isu kesini gawe balik sore ke masjidnya dekat tingali, wah takmal absor, buta mata hatinya. Waduh, menikut kegenangan gitu ke batur sama orang itu. Bukan seperti itu. Ini pernah terjadi soalnya. Jangankan kita, di zaman Rasul pun ada. Ada orang pagi-pagi sebadanya para sahabat dan para rasul dan Rasulullah itu keluar dari masjid, lihat ada orang bawa pacul menjalani nama. Namun nama harus pakai dandanan rapi, siap-siap mau pergi ke kantor. Kata para sahabat yang menyaksikan hal itu, lamun make semangatannya ini mencari dunia dipakainya untuk beribadah kepada Allah, lakana khairan, ini pasti bagus. Kata siapanya? Sahabat berkata seperti itu. Ini kalau orang memacul isu-isu kieu, lamun kieu mah kana ibadahna teh, mun kieu mah semangatnya teh kana baca Qur'annya teh, kieu mah semangatnya teh kana zikirna teh, lakana khairal lahu, ini pasti lebih bagus. Apa yang disebutkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, dia itu kalau pergi bekerja untuk memenuhi dan menafkahi keluarganya, agar keluarganya tidak meminta-minta kepada orang lain, karena minta-minta itu hukumnya haram. Karena dia ingin mencukupi keluarganya, dia ingin menafkahi dan menjalankan perintah Allah, hal itu bahkan bisa lebih baik daripada kalian. Kenapa? Karena kalian duduk-duduk di masjid, i'tikaf hukumnya sunnah. Kalian membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Ia mengerjakan ibadah yang pangkat dan derajatnya adalah wajib. Nah, maka sehingga apapun yang kita kerjakan bukan berarti dunia itu harta, tetapi dunia itu segala sesuatu yang bisa melupakan kita dari Allah. Itu hitungannya dunia. Ada orang miskin yang lupa Allah karena kemiskinannya dunia. Ada orang kaya yang dengan hartanya dia bisa melupakan Allah, ya dunia. Ada orang yang terlena dengan bujuk rayu keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sehingga dia mau melaksanakan kemaksiatan, ya mereka tuh hitungannya dunia. Nah, sehingga yang dimaksud oleh Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah ketika kita tidak mau bertakarub kepada Allah, malah dibikin jauh oleh Allah, dibikin
dibikin jauh oleh dunia yang kita miliki. Maka hal tersebut adalah hal yang aneh. Bari dunianya tinggal kekal dan tidak abadi. Karena hal ini pernah ada hadis dari Rasulullah SAW. Hal ini disampaikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau menjelang meninggalnya. Beliau itu dawuh ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana zumalin wala yarusuni." Saya itu punten rada seueur harta. Saya itu banyak hartanya. Saya punya harta, wala yarisuni illa ibnatan li wahidatun. Gaduh putra hiji, gaduh anak satu. Kelarasan anaknya itu perempuan lagi. Kalau saya sedekahkan sulusa mali, 2/3 harta saya, boleh nggak Rasul? Jadi sedekahkan itu 2/3. Jadi lamun punya harta 100 juta itu 1/3-nya untuk anak. Nah, 65 juta lah taruh ya biar gampangnya. 65 jutanya buat disedekahkan. Maka katakan jangan Rasulullah, kemana? Kumaha lamun apa tasodaku nispahu ya Rasulullah? Setengahnya tuh Rasul. Jadi kan menjadi berkurang dapat dari 1/3 menjadi setengahnya. Jadi setengahnya aja tuh Rasul yang disedekahkannya, setengah lagi untuk anak saya, setengah lagi untuk disedekahkan. Teman. Atau namun gitu mah kumaha apa tasaddaku sulusahu, 1/3-nya saja Rasulullah. 30 juta saya sedekahkan. Nah, ini yang 2/3-nya lagi untuk anak saya. Tapi saya mau hitungannya, Pak. Waris anak yang ditinggalkan satu perempuan itu berapa warisannya, Pak? Pokoknya masa gitu ya. Awalu ilmin yurfa'u minal ilmi itu ilmu faraid. Ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah itu ya ilmu faraid. Makanya kan dalam surat An-Nisa itu wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anaknya satu perempuan falahan nisfu, dia dapat setengah. Tapi fa in kunna nisaan fauqasnataini, kalau anaknya lebih dari 2 falahunna sulusa ma tarok, 2/3. Nah, itu kan sudah diatur lah. Artinya kalau 1/3 nggak boleh. Kenapa? Karena kan anak aja harus setengah. Kalau setengah kan hitungannya secara logika boleh, Pak ya. Setengah waris untuk anak, setengahnya lagi untuk disedekahkan. Atau 1/3, karena setengahnya untuk anak, nanti sisa berapa lagi, Pak? 2/3. Ya pokoknya ada sisa lah ya. Artinya nggak keambil haknya warisan itu nggak keambil, sehingga bolehlah disedekahkan. Tapi kata Kanjeng Rasul nggak boleh, 1/3 pun tidak boleh. Sampailah Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, innaka antazaro, sesungguhnya kamu meninggalkan warosataka, ahli warismu, dalam keadaan agnia, berkecukupan, khairul laka, itu lebih baik min antazarahum alatan yatakaffafun nas, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada orang lain. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, ada orang yang menahan harta tidak disedekahkan, tapi jadi dunia enggak, Pak? Jadi dunia enggak jadinya? Jadi dunia enggak. Jadi menjauhkan diri dia dari Allah tidak. Apa penyebabnya? Karena niatnya yang baik. Nah, sehingga Bapak bekerja, Bapak berusaha, pertama yang harus kita manage itu adalah niat kita untuk melakukan itu. Niat apa susahnya dari rumah, ya Allah, bismillah tawakkaltu Allah, saya keluar, saya langkahkan kaki untuk mencari karuniamu dan mengerjakan perintahmu. Setiap langkah, setiap cucuran keringat yang Bapak cucurkan ketika mencari nafkah itu kiparat semua. Jangankan ketika itu, ketika Bapak lepas dari pekerjaan kemudian tertidur, setiap tidur kemudian sampai kebangun, itu teh kiparat atas dosa. Kira-kira luar biasa nggak? Intinya kalau dimulai dengan niat yang baik, tidur jadi ibadah. Makanya kan kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya tuh mau tidur, mau terjaga, hitungannya ibadah. Ada beberapa kan melek itu ibadah, itu kamu sarena. Hitungannya jadi gitu. Sayyidina Ibnu Abbas, saya tuh naumi wa yaqdoti, mau tidur, mau terjaga, mau dalam keadaan apapun, saya tuh hitungannya pahala. Kata Sayyidina Ibnu Abbas.
Nah kita mah kan mau melek aja susah buat pahalanya, apalagi tapi nauzubillah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami dulu banyak maksud dari hikmah ini banyak adalah keanehan luar biasa. Orang menjauh dari Allah padahal Allah kekal bersamanya, nggak bisa terputus. Malah dia mencari dunia yang dunia itu tidak bisa abadi bersamanya. Dunia itu adalah sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dunia malah mendekatkan, itu bukan hitungan dunia, akhirat hitungannya. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Mangga, Pak, ada penambahan atau pertanyaan, mangga kita balas bersama-sama. Cekap ata Nabi. Cekap intinya. Alhamdulillah ini. Nah, insya Allah mingguan payun kita akan bahas bagaimana caranya dunia bisa jadi akhirat. Karena ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Al-Jarnuzi itu, beliau mengatakan seperti ini, kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya. Banyak amal rupanya amalnya dunia, tetapi yasiru min amalil akhirah, dia bisa menjadi amal akhirat. Dilihat-lihat mah di dunia, tetapi malah jadi amal akhirat. Bahkan beliau pun nyebutkan wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah, ada amal itu siga akhirat tetapi yasiru min amalid dunia, jadi amal dunia. Apa yang bisa membedakan hal itu? Ongko ieu tiker salat malah jadi dunia. Yang satu lagi ker dunia malah menjadi pahala. Saya pernah punya satu kisah, Pak. Tapi nggak saya sebutkan kiai namanya siapa, karena ini ketika berguru dulu. Ada satu kiai yang ibadahnya itu wirid sholat baca Quran. Yang satu lagi harus luar biasa, wiridnya jarang, sholatnya jarang, wiridnya jarang, baca Qurannya jarang, sholat wajib ya sunat dan lain-lain. Kemudian nguruk santri sama-sama kiai. Suatu ketika santrinya yang kiai yang punten banyak, yang kurang ini, yang fakir ini, yang sering wirid, sering baca Quran, sholat dan lain-lain, itu ngirim surat, pang sampaikan ke Mama Anu, ini orang Cianjur, sampaikan ke Mama Anu, ari ngaji teh ulah di dunia. Ngaji itu jangan ngarep-ngarep dunia, nepikakeun ka beunghar gitu. Nah emang dijadikan ladang usahanya ngaji teh. Kemudian datang sampaikan surat, balas deh surat. Ketika dibaca, jawaban dari kiai yang disuratinya itu unik banget. Kasih tahu ke guru kamu, santri itu. Makanya ditulisnya ke santri itu baca wae ke kamu. Jangan sampaikan tulisan ini. Pokoknya baca ke kamu, sampaikan secara lisan ke guru kamu. Kasih tahu ke guru kamu, ibadah itu jangan di dunia wae. Non pada akhirnya teh jangan di dunia wae. Jangan urusan dunia wae. Ternyata ketika membaca itu nangis kiai yang satu ini. Dia tahu bahwa sholatnya, bahwa ibadahnya, bahwa baca Qurannya diniatkan untuk mendapatkan dunia. Sehingga niatnya memang jadi dunia. Banyak kan banyak. Ada orang yang sholat, baca Quran, puasa, duha dan lain-lain diniatkan buat apa? Dapatkan rezeki. Tapi yang kiai yang tadi, saya mah geus tara deui mikiran gitu. Kenapa? Karena memang sudah punya. Nah sehingga kamu itu yang harus lebih waspada kamu. Kenapa? Karena sholat kamu, baca Quran kamu, zikir kamu, minta amalan ijazah ka dia, minta sholawat amalan ka dia, diniatkan untuk mendapatkan dunia. Nah sehingga kok iya ada ibadah diniatkan untuk mendapatkan dunia. Nauzubillah. Tapi sih secara amal ibadah disebut ikhlas tidak? Contoh ini ajalah, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa mayyattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada orang bertakwa maka seluruh kesulitan akan diberikan jalan keluar. Ada orang takwa maka direzekian dari arah yang tidak terduga. Takwa kan sholat takwa berarti apa ya? Saya sholat supaya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Boleh tidak? Boleh tidak? Untuk kita yang awam itu boleh.
Kenapa boleh? Karena Allah sendiri yang berikan kabar itu. Kan kata Allah, so kamu takwa, nanti kesulitan kamu dikasih jalan keluar. Jadi boleh nggak sholat supaya nanti beres masalah? Boleh berarti apa? Boleh. Boleh nggak yarzuqu min haitsu la yahtasib, sholat supaya benghar? Boleh. Kan Allah sendiri yang sebutkan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang nggak boleh itu tuh benghar nyalakeun sholat. Dua maca Quran hantem, sholawat ribuan, wirid ribuan, tapi tebengar salah ya mas sholat. Terus kepentok takdir itu susah gitu. Nah jadi boleh nggak pertama kita beramal seperti itu? Boleh, tapi ditingkatkan. Setelah itu baru ibadah diniatkan untuk mendapatkan akhirat. Setelah itu baru ibadah untuk hanya karena Allah. Dan tingkatan ikhlas itu 3. Satu, tingkatan yang mengharapkan padilah. Yang kedua, mendapatkan padilah akhirat. Yang ketiga, yang paling tinggi, tidak mengharapkan dunia dan akhirat, hanya diperuntukkan untuk Allah. Tetapi tidak mau nyampe ketiga, 1 dan 2 itu pasti terlewati oleh semua orang. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya, khususnya yang untuk diri. Oh, tadi kalau menyinggung waris, boleh nanya waris ya? Tentang waris. Oh, waris gimana? Ya. Mengenai warisan ini kan, kalau budaya kita di masyarakat kita ini kan jarang sekali kita menerapkan hukum waris ya. Ya, kalau ini jarang. Misalnya ini kan ada kasus bapak meninggal, akhirnya kan kalau kita orang masyarakat kita ini kan kalau ibu masih ada dikelola ibu ya. Iya. Nah, tapi terus ibu ini mewasiatkan warisannya nggak boleh dibagi, disuruh belikan apa, misalnya beli rumah, beli apa gitu. Iya. Nah itu kita ngikutin hukum dengan membagi waris atau ngikutin wasiat ibu? Iya. Jadi kalau wasiat itu sepertinya bukan wasiat ya. Wasiat itu berkaitan dengan harta yang harus diberikan sebada meninggal. Itu hitungannya wasiat. Tapi lebih kepada amanat. Ya, amanah. Adapun amanah itu bisa dijalankan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Contoh gini, cek saya teh, Pak Arif, saya amanatnya ya. Ya saya punya uang pangbangunkeun diskotik ya. Punten bisa amanah saya ya. Ke Pak Arif, meninggal saya teh, apakah wajib dijalankan amanah saya? Nggak wajib kan? Kenapa? Karena hal itu bertentangan dengan syariat. Nah sekarang bertentangannya di mana? Maka kan boleh nggak wasiat untuk ahli waris, boleh nggak Pak? Contoh gini, pokoknya itu nanti rumah yang itu buat si dede, rumah yang itu buat si kakak, rumah yang itu buat si sulung. Saya ibu wasiatkan ya untuk kalian bertiga ya, Neng kamu yang itu, yang kedua yang itu, dan yang besar ke situ. Boleh nggak Pak? La wasiata li ahli waris. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia sudah punya bagian mafruḍo. Karena dia sudah punya bagian tertentu. Kalau laki-laki dia kan dapat asobah. Asobah itu sisa, dan sisanya pasti lebih banyak daripada perempuan. Karena kan hitungannya az-zakaru mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Kalau sisa 4, kemudian anak perempuan 1, anak laki-laki 1, maka dibagi sisa 3, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Maka yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Kan hitungan seperti itu seterusnya. Nah kemudian nanti ini diwasiatkan untuk beli untuk beli itu hak ahli waris bukan Pak? Hak ahli waris kan? Apakah wasiat itu diteruskan, dijalankan, atau bagikan ke ahli waris? Bagikan ahli waris. Tetap prioritas ahli waris. Nah sehingga apakah saya jadi dosa karena tidak menjalankan wasiat itu? Karena bertentangan dengan hukumnya. Apa hukumnya? Yaitu hukum wajib membagikan harta kepada ahli waris. Dan kalau wasiat pun kan nggak boleh lebih dari 1/3. Contoh gini, saya punya rumah, ini anggap saja peninggalannya 2. Saya punya rumah sama toko itu 1/3 dari seluruh kekayaannya dihitung sama rumah ini jadi
2/3. Nah kemudian pokoknya mah iya kasih ke ustaz, jadikan pesantren, jadikan masjid dan lain-lain. Tah iya buat kamu manu iya. Kemudian setelah dihitung, nah sagede ustaz dulur lain, anak lain, hari pembagian asal loba gede, dan itu termasuk wasiat. Boleh nggak diambil yang sepertiganya lagi buat ini? Itu boleh secara fikih. Ustaz wayahna da cek fikih oke. Yang jadi itu kan 1/3-nya, yang 1/3-nya itu kesinikan lagi, yang setengahnya lagi kesinikan, karena hitungannya saya 2/3 yang dibagikan ke ahli waris, sehingga wasiatnya nggak jadi gitu. Sampai sini bisa dibagi. Jadi prioritaskan wasiat atau prioritaskan ahli waris, tetap ahli waris, karena hak mereka itu lebih besar daripada menjalankan wasiatnya. Mayoritasnya lebih setuju untuk ngikutin ini. Kecuali gini, yuk ngeriung ahli waris semuanya. Kamu bagiannya 10 juta, kamu 20 juta, kamu 40 juta. Atau aslinya kamu tahu kan bagiannya kamu. Nah ini ada amanat nih dari orang tua kita nih. Ini uang ini mau dipakaikan untuk beli rumah, setuju nggak kira-kira? Oh setuju, ya udah berarti 10 juta dah. Kamu oh setuju 20 juta. Dicek no 20. Ngenahan mani masa 10 juta, orang 20 juta, orang kan kudu nyumbang 40 juta. Ya sudah 20 jutanya saya ambil, 20 jutanya saya sumbangkan. Boleh kayak gitu? Boleh kayak gitu. Asal tahu dulu bagiannya berapa. Banyak. Karena kalau nggak tahu bagiannya berapa kan nanti hanas geus dipikeun, ternyata gede geuning waris urang teh. Saya bisa dibantu. Makanya kalau ulama Cianjur itu hebat-hebat banyak. Sebelum meninggal dihibahkan dulu ke anaknya. Iya, kamu wasiat mah lain, hibah. Maka taroskeun banyak hibah. Kalau hibah tuh sebada akad langsung jadi. Ih, enggak. Aya nu koplok teh banyak. Di orang Cianjur teh sebadanya dihibahkan tuh orang tuanya ditelantarkan. Ada juga yang kayak gitu deh. Nah, makanya sebab bingung. Itu kasusnya sama-sama ada dua di Cianjur teh, dihibahkan ya, Pak. Kan dia jadi orang tuanya jadi nggak punya apa-apa, Pak. Sawah jadi punya anaknya, kemudian rumah jadi punya anaknya. Orang tuanya pada nggak mau yang ngurus anak-anaknya teh. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Nah jadi hanya itu mah namaran lagi dunia ya banyak. Karena kita mentas harta mah poin segala nah gitu sehingga. Nah sehingga ya kalau harta waris itu bagusnya rada karasa eungap. Aduh ya rada eungap maut ya sigana ieu. Panggil keluarga. Mama hibahkan itu buat kamu, hibah gitu. Ba'da mamah maut ulah ribut warisan, mama teu boga warisan. Beres kan masalah kalau gitu. Jangan diwasiatkan karena wasiat itu enggak boleh ke ahli waris. Karena wasiat itu untuk bukan ahli waris. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sami-sami. Panginten sakitu anu kabiatur, mudah-mudahan sing manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.